Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara menikmati pemeliharaan Allah sepanjang minggu ini. Judul firman Tuhan hari ini, Yesus Kristus adalah jaminan pengharapan kita. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki rancangan-rancangan Allah yang terbaik. Saya percaya bahwa janji-janji firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kebenaran ini akan terus tergenapi dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai bumi ini dihabiskan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Allah telah memilih saudara. Allah telah memilih saya. Tujuan daripada Allah memilih saudara adalah tujuan yang mulia. Tujuannya adalah supaya saudara bukan hanya untuk diselamatkan, dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut, tetapi adalah supaya saudara menjadi saksi dari perbuatan-perbuatan Allah kepada semua orang. Kalau kita pelajari perjanjian lama, kita menemukan bahwa kenapa Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa yang halal di hadapan Tuhan. Melalui Abraham yang beriman kepada Allah, umat Israel dipilih, dibentuk oleh Allah sedemikian rupa menjadi bangsa pilihannya. Kenapa? Supaya umat Israel menjadi berkat bagi seluruh dunia, dan itu terjadi melalui Yesus Kristus, keturunan daripada perempuan yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa oleh keturunanmu semua orang akan mendapatkan berkat. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan si ular akan mematuk tumitnya. Kebenaran ini telah terjadi di dalam Kristus Yesus ketika Dia mati di kayu salib, dan di atas salib Dia mengubah semua kutuk menjadi berkat, mengubah sejarah kehidupan setiap orang yang sedang menuju kepada kebinasaan menjadi kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dari kehidupan yang dimurkai oleh Allah menjadi kehidupan yang diberkati oleh Allah. Segala sesuatu diubahkan dari negatif ke positif di atas kayu salib ketika Dia berkata sudah selesai, dan Dia mati. Dia menyelesaikan semua tuntutan hukum-hukum atas manusia, dan itu sebabnya Ia berkata sudah selesai, dan maut tidak bisa mengalahkan Dia karena Ia adalah manusia yang sempurna. Kenapa Dia manusia sempurna? Karena Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang lahir dari seorang perempuan. Mengapa Dia sempurna? Karena Ia adalah Roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah gambar wujud Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan maut tidak bisa mengalahkan Dia. Dia bangkit kembali dari kematian karena Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan atas manusia yang hidup, Tuhan juga atas manusia yang mati, Tuhan atas segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Allah memilih saudara untuk satu pengharapan, supaya saudara membangun hidup saudara di dalam Dia menjadi kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan dan berarti bagi sesama. Pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah, seperti apa respon kita ketika kita dipilih oleh Allah? Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Jemaat Tesalonika adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, seperti halnya saudara dan saya.
Dan jemaat ini disaksikan oleh Rasul Paulus bahwa kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Setiap orang yang telah dipilih oleh Tuhan karena telah menjadi bagian daripada kehidupan Kristus, berada dalam rancangan Allah, maka setiap orang yang dipilih oleh Tuhan memiliki apa yang disebut pekerjaan iman. Pekerjaan iman adalah membangun hidup yang melekat kepada Tuhan, mempercayai Dia dalam segala situasi dan keadaan apapun yang sedang dihadapi, baik yang ada di depan matanya maupun yang tidak kelihatan oleh matanya, yang tidak dirasakan oleh perasaannya dan tidak masuk di dalam akal pikirannya. Semua itu dimulai dari iman. Saudara tidak melihat Tuhan, saudara tidak melihat sorga. Belum pernah saudara melihat Tuhan secara fisik, belum pernah saudara melihat sorga secara fisik. Tetapi apa yang membuat saudara percaya? Karena saudara percaya kepada firman Tuhan yang telah diwahyukan kepada para nabi dan para rasul. Saudara percaya kepadanya, dan itulah iman. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita semua adalah orang-orang yang harus membangun iman kita. Iman yang benar adalah iman yang hidup. Iman yang benar adalah iman yang dikerjakan, yang hidup, yang diaktifasi dari hari ke hari sehingga bertumbuh dari satu iman kepada iman selanjutnya. Dan dasar daripada iman kita untuk memperoleh segala sesuatu yang kita percayai, yang dirancangkan Allah atas kita, adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Ia diutus untuk menjelma menjadi manusia supaya kita bisa mengalami apa yang menjadi rancangan Allah kepada manusia. Selama ini rancangan Allah tidak terjadi oleh karena manusia tidak sempurna, manusia berdosa. Tetapi melalui Yesus Kristus yang kita percayai, Dia datang dari Allah, Dia adalah Roh Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dan itu sebabnya kita tahu Ia bangkit dari kematian, dan satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Dan di depan banyak orang, para muridnya, Dia naik ke sorga. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi inilah yang disebut pekerjaan iman. Pekerjaan iman itu bukan pekerjaan di mana kita pasif. Banyak orang berpikir, oh saya percaya Tuhan akan menolong saya dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, menyelesaikan persoalan-persoalan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang membangun iman-iman seperti itu. Tetapi hal yang sangat penting adalah apa dasar iman saudara kepada perlindungan, pertolongan, pembelaan Allah. Kita harus membangun iman kita atas dasar iman yang sungguh, iman yang menjadi fondasi kita untuk mempercayai hal-hal yang lain yang disediakan oleh Allah, yaitu menjadikan Dia sebagai Tuhan, menjadikan Dia sebagai juru selamat satu-satunya bagi hidup kita. Yang kedua, bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan bukan hanya mengaktifasi terus-menerus imannya, tetapi juga usaha kasihnya. Seperti apa usaha kasih yang saudara bangun? Saudara adalah orang-orang yang tidak pasif menerima keselamatan, tetapi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa saudara adalah orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Kita harus punya apa yang disebut usaha kasih. Usaha kasih itu adalah tindakan-tindakan real kita dalam kehidupan kita, melayani sesama, baik sesama jemaat Tuhan maupun sesama manusia, dari Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita. Tuhan merindukan agar kita semua membangun usaha kasih kita. Dasarnya usaha kasih adalah iman kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Iman, usaha kasih harus juga disertai dengan ketekunan, karena ia harus bertumbuh.
dan terus menerus harus eksis, terus menerus berjalan, meningkat secara progresif dari hari ke hari sampai pada ujung jalan kita. Banyak hal yang bisa menghalangi kita, banyak hal yang bisa menggugurkan pengharapan kita. Ketika doa-doa kita tidak dijawab, ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita sudah berdoa, kenapa Tuhan belum jawab? Atau mungkin kita mengalami persoalan-persoalan kebangkrutan dalam usaha pekerjaan kita, kita mengalami PHK, kita mengalami kesulitan keuangan, kita mengalami banyak persoalan kehidupan, rumah tangga yang kacau, pasangan-pasangan kita yang tidak takut kepada Tuhan. Kita mulai mengeluh dan bertahun-tahun kita berdoa, kapan pasangan saya berubah? Bapak Ibu Saudara, kita selalu membangun pengharapan-pengharapan, tetapi seringkali Tuhan menguji apakah benar pengharapan kita itu berdasarkan iman, dan seperti apa kesungguhan kita membangun iman kita dan usaha kasih kita. Mengasihi orang yang tidak berubah salah satu bentuk usaha kasih kita. Apakah saya masih tetap komitmen mencintai pasangan saya ketika ia tidak berubah, ketika ia selalu menjengkelkan, ketika ia selalu mengecewakan, ketika ia selalu seperti yang tidak kita harapkan? Bapak Ibu Saudara, apakah engkau akan tetap menaruh pengharapanmu seperti itu? Tuhan memilih saudara untuk membangun pekerjaan imanmu, membangun usaha kasihmu dalam situasi apapun, karena itu yang akan membawa saudara sampai ke puncak rancangan Allah terjadi atas hidupmu. Seperti apa ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan? Seperti ada lagu katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Itu pengharapan. Dalam situasi dunia yang terus bergejolak, kita tidak tahu seperti apa gejolaknya ke depan, tapi saya sangat percaya bahwa kita akan terus diuji. Alkitab mencatat bahwa orang percaya akan ditampi, sehingga yang tertinggal adalah yang memang sungguh-sungguh berisi, yang sungguh-sungguh murni akan diuji semua. Pendeta-pendeta akan diuji, aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan akan diuji, semua jemaat akan diuji, segala sesuatu akan diuji seperti emas, sehingga yang muncul hanya kemurnian, yang keaslian yang akan muncul. Saudara dan saya akan menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dan ayat 19 dari Ibrani berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apakah saudara punya pengharapan? Saudara tidak melihat. Ayat lain mengatakan bahwa pengharapan bukanlah pengharapan kalau sudah dilihat. Pengharapan barulah disebut pengharapan kalau tidak dilihat, belum dialami, tetapi kita menaruh pengharapan kepadanya. Kenapa pengharapan yang dikatakan oleh Ibrani ini menjadi sauh yang kuat? Artinya seperti jangkar yang kuat yang dilabuhkan ke tempat yang aman bagi jiwa kita. Para pelaut tahu sauh itu dibuang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, karena itu jaminan keamanan. Itu akan membuat kapal bertahan menghadapi badai dan gelombang. Ketika sebuah kapal berada di dalam situasi yang berat, mereka selalu berharap akan segera mendapatkan pulau. Ketika mereka melihat pulau, berarti daratan semakin dekat. Dan ketika semakin dekat daratan, mereka kemudian membuang sauh, jangkar, dan di situ mereka aman. Tidak mungkin seorang pelaut atau para pelaut membuang jangkarnya di tempat di mana jangkar itu tidak kandas, tidak mencapai darat,
tidak mencapai tanah, tidak mencapai dasar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah sauh yang kuat dan dikatakan aman bagi jiwa kita. Banyak orang membangun hidupnya, imannya, keyakinannya, pengharapannya kepada sesuatu yang tidak pasti. Banyak orang membangun keyakinan-keyakinan kepada hal-hal tertentu yang diyakini bahwa itu membuat dia lebih baik, menjamin hidupnya. Tapi perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus itu adalah sauh yang kuat, tidak mudah putus. Rantainya kuat, tidak mudah putus. Akan kelihatan sebentar, satu saat di mana pengharapan-pengharapan kemudian disesali bahwa ternyata pengharapan itu tidak kuat. Kenapa? Karena rantai pengikatnya itu tidak kuat, tidak kokoh. Tapi firman Tuhan berkata, pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu ruang Maha Kudus. Di mana ruang Maha Kudus itu? Ruang Maha Kudus itu adalah ruang bait suci yang terdalam. Di situ adalah tabut perjanjian Allah. Di situ Allah hadir dan nyatakan kemuliaannya. Persekutuan antara Allah dan manusia ada di sana. Penyataan kuasa Allah ada di sana. Perjanjian Allah ada di sana. Hubungan antara manusia, perdamaian antara manusia dan Allah ada di sana. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi saudara melabuhkan pengharapan saudara kepada Yesus Kristus di ruang Maha Kudus ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia membawa darahnya sendiri, bukan darah korban pendamaian yang dari lembu atau sapi atau domba, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri menjadi korban. Dan itu sebabnya ia menjamin bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak akan sia-sia, tidak akan terabaikan, tidak akan terbuang, tidak akan goyah, tidak akan putus. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah saudara sungguh-sungguh telah menjadikan dia pengharapan hidupmu satu-satunya? Yang luar biasa adalah pengharapan ini adalah dikerjakan oleh Roh Kudus pada setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudara setia? Kenapa saudara membangun iman saudara yang kuat, membangun pekerjaan imanmu, membangun usaha kasihmu, dan membangun ketekunan pengharapanmu? Kenapa bisa seperti itu? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, sehingga Roh Kudus itulah yang menjamin semua, sehingga engkau bertekun melakukan segala sesuatu, membangun imanmu yang kokoh di dalam Kristus Yesus, oleh karena engkau mempunyai Roh Tuhan di dalam dirimu. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 berkata, sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi bukan teori, bukan sekedar filosofi manusia, bukan sekedar kata-kata yang kosong, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam saudara. Kalau kita baca surat Paulus dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Kamu yang telah dipilih di dalam Kristus, Ia mengurapi, Ia memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dalam perjanjian lama, orang yang diurapi itu adalah orang-orang yang spesial. Ia diurapi
untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang spesial, terutama dalam pekerjaan pelayanan. Orang yang diurapi itu dapat menempati jabatan-jabatan spesial seperti jadi raja, jadi imam, jadi nabi, dan dalam pelayanan-pelayanan di bait Allah. Mereka adalah orang yang diurapi untuk mengerjakan pekerjaan Allah karena mereka adalah orang-orang yang dekat melekat kepada Allah. Saudara pun diurapi oleh Tuhan ketika saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus turun atas saudara. Murid-murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diurapi. Berbeda ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka punya banyak pengetahuan dan pengalaman dengan Yesus, tapi mereka tidak mempunyai kuasa untuk bersaksi. Hati pikiran mereka diliputi oleh kekhawatiran dan bahkan ketakutan, sehingga mereka mengunci diri di dalam tembok-tembok, di dalam bilik-bilik. Ketakutan menguasai mereka. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kuasa di dalam diri mereka yang meneguhkan mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka mulai menyampaikan firman Tuhan, mulai keluar menyatakan usaha kasih bagi semua orang yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Dia telah meneguhkan kami, kata Rasul Paulus, bersama-sama dengan kamu, bersama dengan kita dalam Kristus. Dia adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Roh Kudus itu jaminan untuk kita memperoleh seluruh perjanjian Allah. Jadi jangan ragu menaruh pengharapanmu kepada Allah dalam segala sesuatu. Dimulai dari iman kepada Yesus Kristus. Dan bangunlah iman saudara, pengharapan saudara, usaha kasih saudara di atas iman kepada Yesus Kristus. Dan itu sebabnya orang-orang percaya pada gereja mula-mula, tiap hari mereka membuat perjamuan kudus. Mereka makan bersama-sama. Untuk apa? Memperingati kematian, kebangkitan Kristus. Bahwa mereka telah ditebus menjadi milik Allah, dan bahwa kehidupan Allah ada di dalam mereka, di dalam Kristus Yesus. Bahwa mereka telah dibaptis dalam kematian dan penguburan Kristus dan kebangkitan Kristus. Dan bahwa mereka punya pengharapan tidak akan pernah sia-sia, karena Yesus itu telah menjamin bahwa di mana Dia berada, murid-muridnya akan berada juga di situ. Semua orang yang percaya kepada Dia dan menjadi murid Kristus selalu akan disertai oleh Yesus sampai kesudahan alam. Jadi Dia memeteraikan tanda kepemilikannya atas saudara. Inilah jaminan kita untuk menerima semua yang disediakan Allah bagi kita. Seringkali kita membatasi Tuhan tentang penyediaan Allah. Saya banyak punya pengalaman-pengalaman tentang hal tersebut. Seringkali orang berpikir penyediaan Allah itu dalam bentuk jaminan kehidupan yang selalu tersedia, rutin dan jelas, seperti seorang pegawai yang selalu ada berkatnya, ada gajinya, ada penghasilannya. Juga pengusaha seperti itu, bahwa selalu cuan. Banyak orang selalu berpikir tentang penyediaan Allah itu. Bagaimana kalau tidak pasti, tidak jelas seperti itu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Bagaimana kalau saudara sakit dan kemudian saudara berdoa dan saudara tidak ditolong Tuhan? Bagaimana? Bagaimana kalau saudara menaruh pengharapan-pengharapan tertentu kepada Tuhan dan kemudian saudara tidak atau belum mendapatkannya? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pengharapan yang ditaruh Allah di dalam diri saudara itu melebihi daripada apa yang dapat kita lihat. Dan saya mau beritahu bahwa pengharapan saudara jangan mundur, jangan jadi lemah walaupun saudara tidak melihatnya atau belum melihatnya. Karena seringkali Tuhan itu pas-pasan. Pas kita butuh, dengan cara yang ajaib Tuhan menyediakan. Bukan seperti yang kita pikirkan, bukan seperti yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang Tuhan menyediakan sesuatu yang
menjadi surprise bagi kita. Dan dalam banyak peristiwa baik di Alkitab, dalam kehidupan saudara sehari-hari, coba saudara renungkan bagaimana Tuhan membuat surprise dalam hidup saudara, tidak seperti yang saudara pikirkan. Kita selalu berpikir bahwa jalan Tuhan itu hanya lewat pintu depan, padahal Tuhan itu bisa membuat pintu dari tembok yang tertutup. Tuhan bisa hadir dalam ruangan yang serba tertutup. Ketika murid-murid berkumpul dalam ruang tertutup, tiba-tiba entah dari mana dan bagaimana Yesus tiba-tiba hadir di antara mereka dan berkata, damai sejahtera atas kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu punya cara yang spesial, pas-pasan bagi saudara. Pas saudara butuh, Tuhan sediakan. Dan itu membangun iman saudara, pengharapan saudara kepada Dia. Saudara tidak akan membangun pengharapan kepada kekuatan saudara, kepada orang lain atau siapapun, di mana saudara bekerja, atau dengan siapa saudara membangun hubungan kerja atau bisnis. Seringkali kita berpikir bahwa dari sini saya akan dapat cuan. Seringkali kita berpikir bahwa dari atasan saya akan mendapatkan apresiasi. Padahal bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak selamanya seperti itu cara berpikir Tuhan. Tuhan selalu berpikir sesuai dengan kehendaknya sendiri, dalam rancangannya sendiri, pada waktunya sendiri. Jadi mari kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan seperti halnya Yohanes Pembaptis, ketika dia harap-harap Yesus melepaskan dia dari penjara Herodes, ternyata tidak. Lalu dia mengutus muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang kami nantikan atau kami akan menantikan yang lain? Padahal sebelumnya Yohanes telah melihat bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dipilih. Dia mendengar suara dari sorga ketika ia membaptis Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia kemudian bersaksi bahwa membuka tali kasutnya sekalipun aku tidak layak. Tapi ketika tidak ditolong, dia menjadi kecewa dan berpikir, apakah saya harus menanti yang lain? Dan akibatnya apa ya yang dialami oleh Yohanes? Ia dipancung, disembelih sebagai hadiah permintaan dari anaknya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi keraguan Yohanes dan berkata, tidak ada seorang manusia yang lahir dari perempuan yang lebih besar daripada Yohanes, tetapi yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes. Mengapa? Karena keraguan dalam situasi yang sulit. Saya tidak tahu seperti apa iman kita ke depan, tapi mari kita berdoa Tuhan menolong kita supaya kita memiliki iman yang kokoh kuat sampai di ujung jalan kita seperti Abraham. Tuhan tidak mengabaikan kesungguhan Anda. Dalam Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan itu tahu, Tuhan itu adil, Tuhan itu mengerti siapa engkau yang percaya kepada Dia, yang beriman kepada Dia, yang membangun pengharapan kepada Dia. Tuhan tahu pekerjaan kasih-Mu yang Kau tunjukkan kepada pelayanan kepada namanya, nama Yesus, pelayanan kepada sesama, orang-orang kudus yang kamu setia kerjakan sampai saat ini. Tuhan tahu itu. Tuhan tidak akan mengabaikan kesungguhanmu. Seperti dikatakan ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia punya kesungguhan. 25 tahun Tuhan janjikan kepada dia keturunan, tetapi sampai lewat masa subur daripada Sarah istrinya, pada usia 90 tahun ia belum punya anak. Dan Abraham
sudah tua. Alkitab mencatat bahwa kekuatannya sudah pudar. Tetapi iman Abraham luar biasa. Mari kita belajar dari iman, kesabaran dan kesungguhan daripada Abraham. Ayat 14 berkata, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nanti ketika Abraham berusia 100 tahun, barulah ia mendapat anak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, bangunlah pengharapanmu hanya kepada Yesus. Sekalipun saat ini engkau mengalami banyak hal yang menyulitkan, teruslah bangun pengharapanmu dengan tekun, dengan sungguh, dengan setia, dengan sabar. Karena Tuhan tidak akan pernah mengabaikan segala sesuatu yang kau kerjakan di dalam Dia sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah. Ayat 12 dari Ibrani 6 katakan, kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan bersumpah akan melakukan apa yang dijanjikannya kepada Abraham, juga kepada saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangun pengharapan kita yang kokoh kepada Yesus Kristus. Oleh karena Ia adalah jaminan pengharapan saudara melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Bangunlah pengharapanmu. Kamu telah dipilih, saudara telah dipilih oleh Tuhan, supaya kamu tahu, kamu percaya, kamu mengerti bahwa Dia tetap Allah, tidak akan pernah berubah. Jadi janganlah berhenti mempercayai Tuhan. Janganlah kendor di dalam mencari Tuhan. Janganlah kendor pengharapanmu kepada Dia. Teruslah bangun iman pengharapanmu kepada Dia dalam kesungguhan hati, dalam kesabaran. Semua pekerjaan imanmu, semua usaha kasihmu, dan semua pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan katakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada pengharapan lain yang menjamin kecuali di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.